memang nyata adanya. Kalau tidak dibantu dengan bangsa kami, mana bisa kokoh dan tahan lama. Bisa dilihat sampai saat ini. Iya, sampai saat ini masih bisa dibuktikan adanya bangunan itu ya. Tanpa adanya bangsa goib yang membantu, tidak semudah itu sebuah bangunan ataupun peninggalan bisa kokoh. Selamat datang kembali di channel Hariware. Kembali lagi kita akan berbincang mengenai Indonesia, karena banyak dari rekan-rekan yang meminta kami untuk membahas hal yang menarik tentang negeri ini. Dan kali ini video ini akan menyajikan sebuah pembahasan yang sangat menarik untuk diperbincangkan mengenai misteri di Indonesia yang belum pernah kita ketahui sebelumnya. Mengenai tembok raksasa yang terbenam di Laut Papua dan tingginya melebihi menara tertinggi di Dubai yang kita ketahui merupakan bangunan tertinggi saat ini. Apakah ini memang benar raksasa di dasar Papua? Bagi bangsa Indonesia, Nuswantara atau Nusantara dikenal juga mencakup hingga ke tanah Irian Jaya atau Pulau Papua. Papua adalah pulau terbesar kedua di dunia. Pada sekitar tahun 200 Masehi, ahli geografi bernama Ptolemy menyebutnya dengan nama Labadios. Pada akhir tahun 500 Masehi, pengarang Tiongkok bernama Gao Yukua memberi nama Tungki. Dan pada akhir tahun 600 Masehi, Kerajaan Sriwijaya menyebut nama Papua dengan nama Janggi. Tidore memberi nama untuk pulau ini dan penduduknya sebagai Papua, yang sudah berubah dalam sebutan menjadi Papua. Pada tahun 1545, Inigo Ortiz de Retes memberi nama Nueva Guinea. Dan ada pelaut lain yang memberi nama Isla del Oro, yang artinya Pulau Emas. Robin Osborne dalam bukunya Indonesia's Secret War, The Guerrilla Struggle in Irian Jaya, 19... Yang Malaikat sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, bertemu lagi di channel Kolom Sahabat Jagat. Terima kasih untuk sedulur semua pada Sahabat Jagat dimanapun Anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami, sudah mendukung channel kami. Semoga di setiap video yang kami unggah, sedulur pada Sahabat Jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, malam hari ini saya temani sama Mas Roni, dan insya Allah dalam video ini, dalam edukasi lewat pada Sahabat Jagat, yaitu mediasi berdialog dengan bangsa gaib terkait salah satu fenomena ataupun beberapa kejadian, kita akan mencoba melihat dari sudut pandang gaibnya. Kali ini ada penemuan terbaru ya. Mungkin ini agak sedikit sudah lama juga penemuan ini terkait sebuah bangunan
yang berbentuk seperti benteng yang ada di Laut Papua. Banyak yang mengkait-kaitkan seperti benteng atau pagar yang tinggi besar yang seperti yang diceritakan di kisah Raja Zulkarnain gitu. Ada yang mengkaitkan dengan hal itu. Memang setelah terlihat ya dari rekaman video itu seperti bangunan yang sengaja dibangun, benteng di dalam laut itu seperti memang sengaja seperti dibangun, cuman nggak tahu itu bangunan apa, apakah itu memang bangunan baru yang dibangun oleh manusia untuk sebuah jembatan atau apa gitu. Belum ada keterangan dari pihak setempat. Banyak sekali yang mengatakan bahwasannya ini ada hubungannya dengan benteng yang pernah pagar ataupun sebuah yang pernah dibuat oleh Raja Zulkarnain. Banyak yang mengaitkan kepada hal itu. Kali ini kita akan mencoba melihat dari sudut pandang gaib terkait penemuan bangunan yang ada di dalam laut, yang ada di tanah Papua, yang ada di lautan Papua. Kita akan coba cross check itu bangunan apa, siapa yang membuat, untuk apa, kapan pembuatannya itu. Nanti kita coba hadirkan sosok gaib yang mengetahui tentang bangunan yang ada di Laut Papua. Untuk sedulur pada Musa Bujagat, bahwasanya nanti kita berdialog dengan bangsa jin harus disaring lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja agar kita bisa lebih berhati-hati lagi dan bisa lebih meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, Mas Roni, udah siap? Insya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa atini wa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa kami sang yang nur cahaya nirwana. Bantu saya dan itu dan semua keluarga yang tidak masuk semua terbentangnya, tidak ada efek dari media. Semua terlapis, semua hanya nanti yang saya pengen bisa melakukan untuk media itu sampai mendemisasi. Jika ada jin fasik yang bersetan semua yang ingin mengadu domba, yang ingin memberikan informasi palsu, semuanya hancur. Jika memang masuk otomatis hancur dan meledak, sangat terkurung ke bumi 10 hingga hari kiamat. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur cahaya nirwana, untuk buka benteng gaib terbuka dan otomatis akan tertutup saat mediasi ini selesai. Dan izin guru kami sang yang nur cahaya nirwana, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjuk sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok gaib yang bisa memberikan informasi terkait penemuan bendungan atau bangunan yang ada di dalam laut Papua, yang bisa menceritakan itu, yang mengetahui itu, hanya yang mengetahui, hanya bisa bercerita tentang bangunan yang ditemukan di dalam laut Papua. Saya mohon hadir masuk dalam tubuh mediator. Allah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Allah sallallahu alaihi bisa mengucapkan menyesuaikan dengan jasad dan rohani. Jasad dan rohani. Kita suara bisa bahasa Indonesia khusus bahasa Indonesia. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Selamat malam. Sugeng dalu. Dengan siapa ini? Kenapa terlihat capek? Panas. Panas. Sebentar, mohon maaf sebelumnya.
Sucikan jasad dan rohaninya dengan energi yang baru masuk, disucikan. Sallallahu alaihi wasallam. Masih panas ya? Oh, belum muslim ya? Mohon maaf ya, sebentar saja. Nanti tak coba dibantu biar tak panas. Allah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Masuk dengan titik-titik yang terdalam. Islam yang kafah, Islam yang diridhoi, Islam yang percaya. Allah. Lepas. Iya. Oke, tidak apa-apa. Coba ya. Coba lagi. Oke, langsung aja. Langsung kepanasan. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi ya, fokus. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, yang sudah menjadi pengikut Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, yang bisa menyaksikan dengan jasad dan rohani orang yang saya mohon hadir, yang bisa bercerita tentang bangunan yang ditemukan oleh di kedalaman laut Papua. Saya mohon hadir. Allah sallallahu dengan jasadnya. Sallallahu sinkron semua. Penyusup semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebelumnya. Dengan siapa saya bicara? Dengan bangsa jin. Kalau bangsa jin. Iya. Alhamdulillah sudah muslim ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah menjadi pengikut Sang Yang Nur ya. Allah Akbar, panasnya langsung terasa ini. Sudah. Sejak kapan? Sejak zamannya Zaman siapa? Waktu Anda menjadi pengikut Sang Yang Nur. bukan pengikut beliau. Bukan. Oh, tapi dimuslimkan sama Dimuslimkan. Oh, dimuslimkan sama beliau. Tapi belum menjadi pengikut beliau. Sebelumnya saya mengikuti Terus? Paduka Oh, Bandung Bondowoso. oh. Sebelumnya menjadi pengikut Bandung Bondowoso. Iya. Dan berarti terkenal yang membangun Candi Satu Malam itu. Iya. Salah satunya. Oh, iya, iya. Alhamdulillah. Tapi sekarang sudah muslim. Iya. Sudah mengamalkan amalnya dari beliau juga. Sudah. Oh, subhanallah. Karena golongan kami otomatis Iya. mengikuti. Alhamdulillah kalau sudah. Iya. Tapi waktu kejadian Anda membangun dan Rapaduka Anda Bandung Bondowoso itu banyak yang menolak manusia itu,
bahwasanya cerita itu hanya dongeng, berarti memang nyata ya? Memang nyata adanya. Kalau tidak dibantu dengan bangsa kami, mana bisa kokoh dan tahan lama. Bisa dilihat sampai saat ini. Iya, sampai saat ini masih bisa dibuktikan adanya bangunan itu ya. Tanpa adanya bangsa goib yang membantu, tidak semudah itu sebuah bangunan ataupun peninggalan bisa kokoh, karena ada campur tangan kami. Apalagi dibangun dalam waktu yang hanya semalam. Tapi dalam kisah itu memang yang kami tahu, mohon maaf sebelumnya, apa benar dalam kisah itu Paduka Bandung Bondowoso itu sedang memenuhi syarat untuk melamar seorang putri raja? Salah satunya, hanya saja tidak sepenuhnya apa yang kalian ketahui selama ini. Berarti itu hanya salah satu saja, berarti banyak sekali Tujuannya tujuannya ya. yang membedakan bukan suatu tujuan untuk yang kalian ketahui, Iya, melamar putri raja, bukan ya? bukan itu. Iya. Tapi apa sebenarnya maksud tujuan Paduka itu selain mempersunting putri raja? Menyatukan bangsa untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Paduka Bandung Bondowoso. Itu yang sesungguhnya. Tapi kalau boleh tahu, Paduka Bandung Bondowoso itu apa ajaran yang beliau ingin sebarkan? Apa sama seperti kami saat ini? Sama tujuan, Tujuannya sama. hanya saja beda dalam tata caranya untuk menjalankan ibadah kepada Tuhannya. Hanya itu saja yang membedakan. Iya, berarti intinya beliau memiliki keyakinan tentang Zat yang menciptakan semua alam di dunia ini ya. Iya, Iya. karena beliau adalah utusan yang ditugaskan Tuhan. Utusan. Kalau bukan utusan, mana mampu manusia bisa memerintah bangsa dan golongan-golongan Iya. selain bangsa dan golongan manusia. Iya. Beliau bisa memerintahkan semua golongan, termasuk golongan kami, bangsa jin. Iya, bukan orang sembarangan maksudnya ya. Sudah pasti. Tapi sekarang yang menjadi misteri tentang tempat peristirahatan terakhir beliau itu, konon beliau itu ada di dalam candi itu. Ada yang mengatakan beliau
menghilang dengan jasadnya. Apa Anda mengetahui itu? Tidak boleh Oh, tidak boleh untuk disebutkan. Oh ya, tidak apa-apa. Mohon maaf kalau pertanyaan saya mengandung rahasia. Ya, mohon maaf sebelumnya. Karena sudah banyak yang sudah mengintai kalian semua. Oh, melihat kami? Sudah pasti. Makanya selalu waspadalah Ya, insya Allah. dengan apapun yang kalian jalankan. Ya, insya Allah. Walaupun hanya dengan lisan kalian. Karena sudah banyak golongan dan kalangan yang menantikan kesalahan-kesalahan kalian semua. Termasuk dari golongan manusia. Ya, pastinya. Iya. Ya, ya mungkin itu sebagian dari perjalanan kami di sini. Terima kasih sudah diingatkan. Semoga kedepannya kita lebih berhati-hati, setelahnya kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sekali lagi sudah diingatkan. Alhamdulillah Anda mau datang ke sini. Walaupun pertama itu, apa Anda mengetahui tadi yang pertama hadir itu? Itu bangsa yang lainnya. Karena sesungguhnya sebelum Anda memanggil sudah ada, sudah waktunya. Dia sudah Saya menunggu. datang. Iya, Dan yang akan masuk pun banyak. iya. Sebagian dari penyusup atau ya? Iya. Allahu Akbar. Ya, mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Sebenarnya Anda, saya menghadirkan Anda lewat wasilah guru kami Sang Hyang Nurcahyani Nirwana terkait salah satu penemuan yang ada di dalam laut, di di laut Papua itu, bangunan seperti tembok raksasa yang panjang dan besar. Apa Anda mengetahui itu? Tidak mengetahuinya. Tidak mengetahui. Hanya saja saya bisa untuk melihatnya. Oh, alhamdulillah. Ya, silahkan. Jika ada informasi nanti disampaikan ke kami yang bersifatnya umum. Silahkan dilihat di laut Papua. Bismillahirrahmanirrahim. Dibantu. Ya, ayo. Supaya tidak tersesat jalannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum malaikat Sang Hyang Nurcahyani Nirwana, bantu saya untuk cahaya melihat bangunan yang saya maksud yang ada di laut Papua terlihat dengan jelas sejarahnya dan historinya. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi terlihat dengan jelas yang menghalang-halangi hancur. Allah, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Terlihat jelas siapa yang membuatnya, bertujuan untuk apa dan kapan. Terlihat dengan jelas historinya, kisahnya. Peninggalan kerajaan. Oh, peninggalan kerajaan. Apa Anda tahu kerajaan apa yang dulu Yang ada di situ. kerajaan yang ada di situ? Ya, Berarti dulunya itu bukan tanah daratan, bukan lautan. bukan. Apa itu sebuah benteng pertahanan kerajaan? Bukan. Bukan.
itu hanya suatu tempat persinggahan. Salah satu sebagai tempat persinggahan. Apa itu jalan tadinya? untuk melihat siapa yang datang. Oh iya. Karena pusatnya bukan di situ. Ya. Seperti pemantau ya. Iya. Jadi karena mungkin sebelah sana laut ya. Jadi untuk memantau ada musuh atau tidak gitu. Oh iya. Dari zaman kerajaan ya. Allah Akbar. Saya Hanya saja sudah lama. iya sudah lama baru diketahui baru-baru ini oleh manusia. Salah satu peninggalan. Masih ada hubungannya. Yang ada di tanah Jawa. Masih ada hubungannya peninggalan itu dan kerajaan yang ada di tanah Jawa. Iya. Apa Anda bisa melihat sosok raja dulu? Siapa pemimpinnya? Boleh saya sebutkan? Ya tidak apa-apa. Mungkin gelarnya. Mula Warman. Mula Warman. Kerajaan. Oh ya, saya ingat. Hanya itu bukan pusatnya. Iya. Mungkin kerajaan beliau waktu itu dulu sampai ke sana ya. Tidak. Itu dia. Itu salah satu peluasan kerajaan. Sampai ke tanah yang ada di sebelahnya, yang kalian sebut tanah Malaka. Papua. Sampai ke Malaka. Oh, ke Malaka. Yang banyak candinya. Iya. Sampai ke yang ada di negara sebelahnya. Malaysia. Bukan. Oh, tetangga negara sebelah. Iya. Mereka masih menganut ajaran Hindu. Iya. Kerajaan Mula Warman. Ya. Oh, berarti itu peninggalan sebuah kerajaan yang digunakan untuk memantau. Iya. Berarti tidak ada hubungannya dengan yang dikaitkan apa yang kami sangka kemarin itu. Mohon maaf dan terima kasih. Ya, itu kadang manusia hanya menyangka-nyangka saja. Iya, ya mohon maaf sebelumnya dan saya ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Sudah tugas kita untuk saling membantu. Iya, mungkin informasi ini bermanfaat untuk kami dan saya ucapkan banyak terima kasih sudah mengingatkan kami terkait banyak manusia yang sudah mengincar kelalaian kelemahan kami ini. Sudah banyak Ya. Iya. Bahkan di mana-mana, melalui apapun, melalui alam apapun, sudah banyak yang menunggu dan menantikan kalian. Makanya selalu hati-hatilah Iya, dan waspada.
itu sebagian takdir dan sebuah perjalanan kami. Terima kasih sudah diingatkan dan diberitahu. Semoga kami kedepannya lebih waspada dan tetap lebih memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, terima kasih atas cerita Anda yang berkenan bercerita tentang Paduka Bandung Bondowoso dan sejarah penemuan yang ada di Laut Papua. Saya ucapkan banyak terima kasih. Pusatnya itu ada yang masih di tanahnya. Oh, masih ada bangunan yang lebih besar lagi. Ada. Iya. Hanya saja belum saatnya. Masih terpendam. Masih jauh. Iya. Karena di sana hanya ada satu peninggalan kerajaan di zaman itu. Tidak ada lain. Karena setelah masa itu semuanya pindah. Oh, semua pasukannya pindah dari situ. Iya. Karena diminta untuk meluaskan wilayah sampai ke Thailand. Ke Thailand? Oh, jauh juga tuh ya. Masih ada hubungannya semua. Itu juga masih dalam kalangan Nusantara. Oh, Di zaman dahulunya. negara Thailand dulunya menyatu dengan Nusantara. Masih menyatu semuanya. Oh, subhanallah. Ya. Sampai ke negara Thailand. Makanya di sana masih menganut ajaran yang sama. Hindu Buddha. Karena semuanya dimulai dari tanah Jawa ini. Subhanallah. Porosnya ya, menjadi poros awal mula ya. Ya sudah saya jelaskan tadi. Iya. Dimulai dari Paduka Bandung Bondowoso. Untuk menentukan umat manusia supaya tidak menyembah segala macam yang bukan untuk disembah oleh manusia di zaman itu. Karena di zaman itu masih banyak manusia yang menyembah segala macam benda. Iya. Tapi apakah Anda berkenan memberitahukan kepada kami sebenarnya siapa sosok Paduka Bandung Bondowoso ini? Apakah ada gelar lain atau nama yang dirahasiakan sampai beliau itu menjadi sebuah utusan dari Tuhan? Sebetulnya beliau adalah utusannya Tuhan. Bagaimana yang sekarang yang membawakan ajaran Islam yang dibawakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. tidak ada bedanya. Kalau utusan dari Allah Subhanahu Wa Taala, berarti beliau menyandang gelar Nabi. Sudah jelas itu. Allahu Akbar. Bukankah sudah saya jelaskan di awal? Iya. Mana bisa manusia kalau bukan utusan Tuhannya bisa menaklukkan segala alam, termasuk alam kami. Bisa diperintahkan sama beliau kalau bukan utusannya Tuhan. Ya. Subhanallah. Saya mohon maaf atas
ketidaktahuan saya, kepemahaman saya, karena jauh sekali masanya tentang saat ini dengan kerajaan beliau. Ternyata beliau banyak orang yang tidak mengetahui itu, termasuk saya. Di pelajaran kami pun, waktu kami sekolah, mungkin di alam manusia itu namanya sekolah, belajar tentang sejarah, tidak sama sekali tidak akan ada. Karena pemahaman manusia hanya sebatas akal pikirannya saja. Tidak melebihi apapun. Karena akalnya manusia tidak mewakili kebenaran yang sesungguhnya. Karena akalnya manusia dibatasi dengan nafsunya. Itu makanya saya sebutkan dari awal, saya tidak mengikuti beliau ya. beliau. Karena saya mengikuti paduka saya. Saya tidak tahu itu ternyata beliau itu adalah, iya, mohon maaf sebelumnya. Makanya siapapun yang melanjutkan tugas beliau, yang mendapatkan amanah beliau, kami akan patuh dan mengikuti perintah yang dibawakan, yang diamanahkan oleh beliau. karena semuanya ada tandanya bagaimana kami ditaklukkan oleh Paduka Bandung Bondowoso. Dengan tandanya, ada sebuah tanda di tangannya, dan tanda itu pun sudah diwariskan kepada Paduka Sang Yang Bercahaya Nirwana. Subhanallah. Allah Akbar, ya. Makanya kami mengikuti itu semuanya. Iya. Mungkin hanya Anda ya, dari golongan bangsa Anda yang bisa melihat tanda itu ya. Sudah pasti. Iya. Walaupun kami pernah berjabat tangan, mencium tangan beliau, tidak. Allahu Akbar, subhanallah. Iya. Terima kasih sekali lagi. Saya takut pembicaraan ini ranahnya ke beliau menjadi sebuah ancaman bagi beliau. Kami takutnya seperti itu. Kalau untuk kami mungkin ya itu sudah ini ya, mungkin itu saja. Ya, supaya mereka yang ingin mengetahui Iya. akan tahu yang sesungguhnya. Karena semuanya kembali ke Allah. Iya. Memberi segala hidayah kepada hamba-hambanya. Ya memang banyak sekali orang di luar sana menanyakan tentang apakah ada guru dari Sapu Jagat Sang Yang Nurcahya Nirwana, apakah memang sosoknya ada. Itu banyak sekali yang menanyakan itu. Biarkan saja. Iya. Mereka menanyakan sampai dimanapun. Tidak usah. Tidak usah kalian bingung untuk menjelaskan. Iya. Karena semuanya sudah diatur oleh Allah. Siapa yang akan menjadi, siapa yang akan mengikuti, dan siapa yang tidak mengikuti. Iya. Tidak usah bingung dengan itu semua. Dan ya semuanya yang menggerakkan hati ya mereka itu sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Orang yang sedulur yang datang kepada Pokan dan ingin belajar itu juga atas takdir Allah dan izin Allah. Atas kehendak Allah semua. Iya. Bukan karena ajakan kami atau kami memaksa, tidak. Lagian ini tidak suatu hal yang tidak bisa dipaksakan. Allah Akbar. Terima kasih
saya ucapkan kepada Anda yang sudah diizinkan hadir di sini, walaupun saya tidak tahu nama Anda, apakah Anda berkenan? Tidak boleh. Iya, karena banyak gaib yang tidak mau menyebutkan namanya karena memang rahasia. Ini kalau disebutkan namanya akan banyak timbul fitnah. Kebanyakan seperti itu ya. Iya. 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 Makanya sangat sulit bagi kami untuk menjelaskan nama kami. Iya. Dan itu pun tidak menjadi sebuah masalah untuk saya pribadi, dan justru saya berterima kasih atas kebijakan ini, karena akan semakin berat nanti kalau banyak khalayak umum yang mengetahui tentang nama gaib sebenarnya yang datang ke sini. Itu menjadi sebuah beban yang berat untuk kami. Terima kasih. Terbuka hal yang gaib disebutkan, akan semakin banyak bangsa-bangsa iblis untuk menyesatkan yang mengetahui itu semua. Iya. Karena di setiap manusia akan ada dua bisikan. Semakin mengetahui akan semakin disesatkan. Iya. Bisikan bangsa iblis itu kadang lebih kuat bila dibandingkan dengan bisikan para malaikat. Allahu Akbar. Iya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Informasi ini sangat berharga untuk kami. Mungkin itu saja ya. Yang ada di sana adalah salah satu bangsa Sabah. Yang ada di mana? Yang Anda tanyakan. Oh, yang di Papua itu. Ya, Bangsa Sabah. bangsa Sabah di zaman itu. Oh, bangsa Sabah, negeri Sabah maksud. Oh, berarti Pak itu ada hubungannya dengan hanya saja itu sudah keturunannya. Oh, generasinya. Ya, Generasi yang berikutnya ya. Iya, masih satu zaman. masih satu zaman. Cuman generasinya yang sudah berbeda. Makanya banyak sekali peninggalan-peninggalannya. Iya. Karena bangsa itu bisa dikatakan suatu bangsa yang cukup memiliki banyak keilmuan, banyak kesaktian. Iya. Akhirnya dari kesaktian itu dan keilmuan itu bisa membentuk sebuah bangunan yang di luar nalar manusia ya. Iya. Termasuk candi dan juga sebagainya. Iya, Allahu Akbar. Iya. Apa ada lagi informasi tambahan untuk kami? Ya, saya rasa sudah cukup. Kalau memang sudah tidak ada Iya. yang ingin Anda tanyakan kembali. Iya, mungkin itu sudah cukup untuk kami, dan peninggalan itu sudah kami ketahui terkait bangunan yang ada di dalam laut, dan sebuah kisah dari Paduka yang baru saya ketahui. Subhanallah. Ya, mohon maaf sebelumnya, dan saya ucapkan terima kasih atas wejangannya dan pengingat untuk kami. Itu sudah lebih dari cukup. Semoga kami kedepannya lebih berhati-hati lagi. Cukup kalian ingatkan, siapapun yang sudah mengetahui itu tidak akan mendapatkan apapun. Kalau memang bukan bagiannya. Iya. Jangan mencoba untuk mengambil apapun kalau tidak mau kehilangan nyawanya. Oh, iya. Silahkan saja kalau ingin mencobanya. Tapi resikonya ditanggung sendiri. Sudah pasti kehilangan
Insya Allah terima kasih untuk pengingatnya. Sama-sama. Ya, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf kalau sudah cukup. Ya, Saya mohon izin untuk pamit kembali. ya monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam dan tujuh semuanya tidak terpulang. Allah. Allah Akbar, wallahu a'lam bishawab ya. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Mendapat informasi yang luar biasa kali ini terkait dari sudut pandang gaib ya, bukan dari segi ilmiah ataupun sebuah sejarah, karena ini jauh sekali dari sejarah ya. Salah satunya tentang Raja Bandung Bondowoso ini. Ternyata beliau itu adalah utusan dari Tuhan yang bergelar Nabi. Kalau sudah bergelar Nabi berarti utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Terkait itu, sebuah bangunan ditemukan di dalam laut di Papua itu, ternyata itu bangunan dari peninggalan kerajaan Mula Warman, berarti itu di zamannya kerajaan siapa saya tidak tahu juga, lupa. Dan tidak ada, jadi semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja dalam edukasi video kali ini. Semoga bisa diambil hikmahnya, bisa diambil manfaatnya, dan paling penting bisa menambah keyakinan, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.